kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari mereka semua, amin ya rabbal alamin. Juga kepada para hadirin hadirat muslimin muslimat yang insyaallah mudah-mudahan yang hadir yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Yang banyak hutang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini masih diperkenankan hadir bersama-sama, berkumpul, bermuajah. Ini merupakan taufik dari Allah. Kalau bukan atas izin Allah, nggak mungkin kita hadir. Karena taufik itu keinginan atau kemampuan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengerjakan ketaatan. Itu taufik. Kita mungkin niat hadir malam ini, tapi belum tentu kita diberikan taufik, kemampuan untuk bisa hadir. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya di sini tiba-tiba juga diminta datangnya, niatnya hadir saja, dan saya pikir tadi sudah terlambat karena yang memang hadir di sini kakak saya Al Habib Soleh Al Jufri. Jadi kakak saya Habib Soleh, saya adiknya dari Gorontalo. Jadi yang sebenarnya yang tausiah bukan saya, cuma diminta oleh beliau karena mungkin datang jarang-jarang. Ya, jadi alhamdulillah ya dikasih kesempatan bersilaturahim kepada Bapak Ibu yang ada di Jogja ini. Insyaallah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, kelak nanti Allah kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, kita tadi baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Ini sholawat yang kita baca, kita hadiahkan kepada beliau. Kita mungkin sudah dengar dari para ulama, para kiai yang sering menyampaikan tentang manfaat sholawat. Saya banyak dapat faedah, terutama dari para ulama yang ada di Hadramaut Yaman, tentang fadilah keutamaan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya mungkin kita yang punya hajat, saya yakin di sini yang hadir datangnya banyak hajat. Ya, ada tidak? Saya yakin banyak banget, banyak sekali. Ada yang mau datang ke sini niatnya insya Allah mudah-mudahan hutang saya dilunasi sama Allah. Amin ya Allah. Ada yang datang masya Allah supaya hatinya dibersihkan oleh Allah. Amin. Ada yang datang mungkin dia pengen yang belum dapat juga insya Allah diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat yang pasti kita datang ke sini. Maka subhanallah, dengan sholawat ini insya Allah kita akan diberikan kemudahan dari semua apa yang kita inginkan. Ada di salah satu kota di Damaskus, diceritakan oleh Syekh Muhammad Adnan Al-Afyuni. Satu waktu ini Syekh Muhammad Adnan, dia bercerita ada orang Damaskus namanya Abid. Abid ini dia tinggal di Damaskus, ingin berangkat pergi ke Makkah menunaikan ibadah umrah. Dia datang ke Makkah itu bersama istrinya dan dua anak perempuannya. Singkat cerita, ketika di sana apa yang terjadi hadirin? Habis ke Makkah melaksanakan ibadah umrah, dia berziarah ke kanjeng Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sampai di kota Madinah semua hartanya dirampok sama orang. Jadi ada orang yang tukang ambil uang dirampok, akhirnya dia masya Allah sampai di kota Madinah nggak punya uang. Mau masuk ke hotel, mau nginap di mana nggak tahu, nggak punya uang. Stres, pusing, orang nggak punya uang pusing hadir. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia sudah tidak tahu gimana. Dia pikir kalau dia sendiri dia bisa tidur di jalan. Tapi ini dia bawa anak perempuannya dua orang, bawa istrinya, semuanya perempuan. Tidak mungkin kasih nginap di jalan. Akhirnya yang terjadi, dia langsung ingat kalau orang yang baca sholawat kepada kanjeng Nabi semua urusannya dimudahkan sama Allah. Akhirnya dia pergi ke Raudhah. Raudhah itu di antara mimbarnya Nabi dengan hujrah, rumahnya Nabi, tempat dimakamkan Nabi Muhammad SAW. Di antara situ disebut dengan Raudhah. Raudhatun min riyadil jannah. Sholat 2 rakaat ini si Abid, ketika dia sholat 2 rakaat, dia baca sholawat yang banyak, sholawat. Dia baca banyak sholawat sampai ketiduran. Ketika dia tertidur, dia jumpa dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad bilang sama dia, kamu punya masalah, saya akan bantu, kata Nabi.
Akhirnya kata si Abid, ya Rasulullah, saya masalah istri dan anak-anak saya, kasihan mau tidur di mana malam ini. Saya punya uang dirampok sama orang, tolong bantu saya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, saya akan bantu engkau. Akhirnya kata Nabi Muhammad, kamu nanti pergi di pintu sekian di kota Madinah ini, pergi ke pintu sekian, cari nama Utsman. Si Utsman, kamu cari nama Utsman. Bilang sama si Utsman, saya kirim salam sama dia. Dan bilang sama si Utsman bahwa setiap hari sholawat dia kepadaku 1000 kali aku terima. Dan bilang sama si Utsman, dia harus bantu kamu. Akhirnya ini si Abid dia pergi, bangun tidur langsung pergi ke pintu yang ditunjuk sama Nabi. Sampai di pintu tersebut dia tanya, Afikum Utsman, adakah di antara kalian Utsman? Dia bilang, kami. Ya, saya Utsman. Kenapa ente? Dia bilang, saya Abid. Saya jumpa Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi bilang, beliau kirim salam sama kamu. Dan Nabi Muhammad sampaikan, setiap hari sholawat kamu 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi Muhammad, kamu harus bantu saya. Karena saya dirampok uangnya, saya nggak punya uang sekarang. Kata si Utsman ini, tunggu. Kayaknya pembicaraan ini tidak cocok di sini. Ayo kita ke kantor dulu. Hanya masuk di kantor, ditanya lagi sama Utsman, tolong kamu ceritakan gimana kisahnya. Dia bilang, saya jumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kirim salam sama kamu, kata beliau setiap hari sholawat kamu 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi Muhammad, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. Kata si Utsman, kayaknya pembicaraan ini tidak cocok di sini. Ayo kita ke mobil. Nah, di mobil pergi ke rumahnya Utsman. Di mobil ditanya sama Utsman, tolong kamu ceritakan lagi gimana kisahnya. Oh, saya jumpa Nabi Muhammad kirim salam, kata Nabi Muhammad setiap hari sholawat kamu 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai di rumah ditanya lagi sama si Utsman, tolong kamu ceritakan lagi gimana kisahnya. Si Habib bilang, saya jumpa Nabi Muhammad kirim salam sama kamu, kata Nabi Muhammad setiap hari sholawat kamu 1000 kali diterima oleh beliau. Dan kata Nabi, kamu harus bantu saya karena saya dapat musibah. Karena Utsman ini orang kaya. Akhirnya apa Ikhwan? Ditanya lagi, tolong kamu ceritakan lagi. Kata si Habib, saya tidak mau cerita lagi sama kamu. Sudah 10 kali saya ceritain. Ente nanya terus, sudah saya tidak mau cerita lagi. Kamu kalau tidak percaya nggak apa-apa. Kalau kamu tidak mau bantu nggak apa-apa, saya pulang sekarang. Kata si Utsman, tidak. Saya percaya sama kamu semenjak pertama kali saya mendengar kisah dari kamu ini. Loh, kalau kamu percaya kenapa kamu nanya sampai 10 kali? Kata si Utsman, tunggu. Demi Allah, saya ingin menikmati salam kanjeng Nabi Muhammad untuk saya. Saya ingin nikmati itu. Nabi Muhammad kirim salam kepada saya. Masya Allah, luar biasa berarti. Jadi saya ingin menikmati itu. Dan demi Allah, wahai Abid, kamu ambil semua apa yang kamu inginkan dari keperluan kamu. Dan demi Allah, semua itu tidak ada apa-apanya dengan salamnya Nabi Muhammad untuk saya. Akhirnya pulang dengan harta, dengan hajat yang dia butuhkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita hadir di sini nggak rugi. Gak ada yang bilang buang-buang waktu. Gak ada yang bilang kami saya di sini pulang ini kosong, gak. Insya Allah yang sulit dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, saya mau kasih amalan. Ini bacaan sholawat saya dapatkan dari guru-guru saya. Ditulis di dalam kitab Tadhkirun Nas yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau tulis banyak kitab, salah satunya Tadhkirun Nas, ada juga kitab Al-Qirtas. Di sini beliau pernah menceritakan ada salah seorang ulama namanya Al-Imam Ali bin Salim bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim itu salah satu daripada ulama besar ya yang sering ke Indonesia. Kalau kita lihat yang terkenal Al-Habib Umar bin Hafid. Nah, kakek beliau Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Umar guru kami. Subhanallah, ketika itu diceritakan Al-Habib Ali ini dia pergi ke Madinah. Di Madinah itu di makam Rasulullah ada jendela. Ketika dia datang sampai mendekati jendela makam Rasulullah SAW, yang waktu itu masih gampang, sekarang sudah sulit sekarang ziarah ke makam Rasulullah. Baru diam sedikit disuruh jalan sama askarnya. Ya, kalau dulu gampang. Akhirnya berdiri di jendela tersebut. Ketika berdiri di jendela, dia antara khoyalatul ruhiyah, khoyala itu antara sadar dan tidak sadar.
Dia langsung dalam kondisi seperti itu, di depan beliau langsung ada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berjumpa Nabi secara terjaga. Akhirnya Nabi Muhammad ajarkan kepada beliau bunyi sholawat. Sholawatnya mudah, gampang dihafal, bisa dibaca, yang punya hajat kubur insya Allah. Apa sholawat yang diajarkan sama kanjeng Nabi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Ya, baca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Habibir Rahman adada ma yakunu wa ma qad kan. Sahat lana ijazah ajaztukum bidzalik insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa diamali, bisa diamalkan insyaallah. Dan ini insyaallah yang nanti kita yakin hajatnya dikabulkan. Ya Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah. Kabul ya. Kita yakin bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jenengan kemah pun nanti ya. Terima kasih banyak. Bagi jenengan kemah pun nanti. Kesempatan kepada saya bisa berbicara bersilaturahim. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Insya Allah semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Istiqomah ya. Pak Tentara. Kesulitan kita diangkat oleh Allah. Semua kegalauan kita, kegelisahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak soleh dan solehah. Keluarga kita menjadi keluarga yang barokah. Semua rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hatinya yang kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan dari penyakit hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.